Halo Sobat Seru, bertemu lagi di Juaranya Viral Juara Banget. Nah, seperti biasa kita di Juara Viral akan ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu yang pastinya udah viral dan akan menginspirasi Sobat Seru yang ada di rumah. Nah, Sobat Seru, bintang tamu hari ini spesial banget karena seperti kita ketahui ya, ini selama pandemi ini banyak banget orang-orang yang udah mulai beralih untuk mulai olahraga, mulai memperhatikan kesehatan. Nah, bintang tamu saya hari ini adalah TikTokers, influencer, entrepreneur juga di bidang kesehatan. Langsung aja kita sapa bintang tamu kita hari ini ada Kak Sally selaku founder Muscle First. Selamat siang Kak, apa kabar? Siang Kak Reza, baik. Kak Sally, mungkin sebelum kita mulai dulu ngobrol-ngobrol nih ya, mungkin boleh perkenalan dulu nih ke Sobat Seru, siapa sih Kak Sally nih? Hai Sobat Seru, aku Sally Farsli. Jadi aku founder dari Muscle First dan juga sebagai influencer dan ya content creator lah ya. Ya, di bidang olahraga, Ya, di kesehatan bidang gitu olahraga ya. dan kesehatan. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, kita lihat dulu nih artikel mengenai Kak Sally Farsli. Oke, ini cara diet sehat demi membentuk tubuh ideal. Diet sehat untuk menjaga bentuk tubuh ideal. Oke, next. Pendiri Muscle First, program diet nggak harus menyiksa diri. Oke, ada lagi? Oke, berarti ini Kak Sally ini mulai fokus di dunia olahraga, dunia kesehatan dari kapan Kak? Sebenarnya kalau saya fokus di bidang kesehatan udah lumayan lama ya. Udah menjalani sekitar 7 sampai 8 tahunan pas lagi zaman-zamannya masih kuliah, masih sekolah gitu. Awalnya tuh kenapa sih pengen mulai hidup sehat gitu Kak? Mungkin pertamanya tentunya karena ada problem ya Kak ya. Oke. Maksudnya dari aku yang tiap bangun pagi tuh kok kayaknya lemas banget ya. Aduh kayaknya kurang darah deh. Kok kayaknya kenapa deh gitu. Tapi ternyata tahu-tahu karena aku hidupnya kurang sehat aja gitu. Dulu awal-awal langsung diet kah atau olahraga dulu atau gimana Kak? Awal-awal sih menjaga pola makan dulu sih Kak. Karena nggak bisa langsung tiba-tiba olahraga yang keras gitu kan, betul. Yang ada malah makin lemas ntar. Jadi aku jaga pola makan dulu. Jaga pola makan dulu ya. Terus pasti udah ada impactnya ya dari awal 7 tahun lalu mulai hidup sehat. Berarti mungkin menjadi lebih pede dan akhirnya sampai sekarang dijalanin terus Kak ya? Iya, tentunya karena ada manfaat. Jadi sampai sekarang masih hidup sehat. Oke, terus tadi kan ada di artikel itu dietnya tuh nggak harus kenceng-kenceng gitu Kak ya? Betul. Emang apa mungkin yang bisa disampaikan ke Sobat Seru ini, emang diet tuh sebenarnya harus kayak gimana sih? Oke, jadi selama ini kita selalu berpikir bahwa diet itu harus makan sedikit, pokoknya nyiksa banget deh gitu. Padahal sebenarnya diet itu kan pola makan ya kayak, maksudnya pola makan yang kita atur supaya lebih sehat gitu. Jadi nggak harus kita tidak makan untuk menjadi kurus langsing seperti itu, tapi kita menjaga pola makan kita supaya lebih teratur dan juga lebih bernutrisi gitu. Bener nggak sih kalau misalkan cuma makan sekali aja sehari itu udah bisa membantu kita untuk menurunkan berat badan Kak? Nah itu balik lagi, banyak banget yang salah kaprah bahwa yang dipikir makan sedikit, makan jarang, makin kurus. Padahal sebenarnya di setiap makanan itu kan ada kalorinya ya Kak ya. Maksudnya mana tahu kita sekali makan, tahu-tahu makanannya tuh wow 1.500 kalori dan melebihi tubuh kita yang bisa kita proses gitu. Jadi kita wajib banget memahami apa sih yang kita makan dulu gitu. Apa yang kita harus cerna gitu Kak ya, apa yang harus kita makan itu harus diperhatikan banget untuk diet ya. Kak Sally ini dulu sebelum menjalani di bidang kesehatan olahraga ini tuh dulu sebagai apa Kak? Apa emang dari awal udah di bidang ini? Nah sebenarnya agak lucu sih Kak. Jadi dulu tuh aku sebenarnya desainer. Sebenarnya aku lulusan desainer. Desainer baju berarti ya? Kebetulan interior designer. Interior jauh designer. Ya, Okay. jauh banget. Dan karena aku memang suka di bidang kesehatan ini, ya mulailah aku merambah-rambah di bisnis kesehatan. Jadi waktu itu kenapa? Berarti dulu kuliahnya desain interior? Iya betul. Kuliah desain interior, mulai jalanin hidup sehat, terus akhirnya udah dilepas karena mungkin ini juga lebih ada peluang atau bagaimana? Bisa dibilang kalau aku orangnya apa yang ada di depan aku, pokoknya aku lakuin aja, jangan mikir 2 kali, karena kita nggak pernah tahu nih, maksudnya kesempatan tuh datangnya kapan sih gitu. Berarti waktu itu mumpung ada kesempatan juga kayak betul? Iya, mumpung lagi ada kesempatan, lanjut aja. Lanjut gitu. aja ya. Iya. Oke, kalau dilihat dari Instagram sama TikToknya Kak Sally nih,
sebenarnya tuh dilihat-lihat tuh sebenarnya banyak banget tentang konten-konten olahraga nih. Mungkin ada konten yang bisa dilihat sama sobat Suli di rumah. Gerakan ini bikin paha kencang, tapi hati-hati. Gerakan wall sit memang terlihat mudah banget, hanya duduk di tembok. Tapi lihat deh, bagian punggung belakang nggak boleh sampai ada rongganya. Jadi kalian harus tekan perut masuk ke dalam. Selamat mencoba ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, ini berarti Kasel ini udah suka banget olahraga ya? Emang sesuka itu kah? Udah jadi hobi atau bagaimana? Udah jadi pola hidup? Sebenarnya dibilang suka sampai gym freak gitu, Mhm. enggak. Aku ngelakuin ya karena memang udah jadi rutinitas, udah jadi bagian hidup aku gitu Mhm. sih. Kalau menurut Kasel sendiri nih manfaat olahraga sebenarnya apa sih? Oke, jadi kalau seandainya di aku sih tentunya jadi lebih bugar dan juga bikin aku lebih positive thinking sih, Kak. Jadi lebih bugar, lebih positive thinking, Mm-mm. terus mungkin lebih pede juga ya, pakai baju apapun jadi masuk aja gitu ya. Buat aku itu nilai plus kita Nilai plus sih. ya? Iya, maksudnya yang pertama sehat dulu, abis itu karena kitanya juga rutin berolahraga dan lama-lama tuh badan kan juga ikut kebentuk tuh. Ya udah itu nilai plus buat kita jadi lebih pede pas pakai baju. Nah sebenarnya kan kalau olahraga itu kayak ada juga yang mikir tiap hari harus olahraga biar bugar gitu ya. Sebenarnya tuh olahraga yang benar itu tiap hari atau ada waktunya sih kan? Oke, kalau saat tergantung durasi waktu olahraganya sih Kak. Biasanya sih 3 sampai 5 kali seminggu itu tuh udah cukup. Cuma ya tentu durasi olahraganya sekitar 1 jam gitu. Tapi kalau seandainya memang kita cuma sempatnya 30 menit, 15 menit, kita boleh lakuin setiap hari sih Kak. Oh, oke, berarti tergantung juga sama badan kita ya, bisa menyanggupi atau enggak ya. Iya betul. Nanti kan perlahan-lahan badan kita Menyesuaikan ya. lama-lama kita bisa nambah waktu olahraganya. Betul. Jadi jangan langsung baru pertama kali olahraga langsung di push gitu, jangan juga ya. Pingsan nanti Kak. Bisa nanti ya. Kak mungkin ada tips olahraga yang bisa dibagikan nih ke sobat seru, apa aja mungkin Kak? Oke, mungkin kalau tips olahraganya, kalian wajib rutin olahraga minimum 3 sampai 5 kali seminggu dan durasinya tadi 1 jam. Dan juga dimulainya nggak perlu yang berat-berat, nggak perlu banyak alat, nggak perlu harus ke gym, di rumah aja juga bisa. Bisa ya? Karena sebenarnya beban dari badan kita sendiri juga Udah udah berat cukup. ya? Iya, Iya. apalagi beban hidup Iya. ya Kak, ya. Jadi beban badan kita tuh udah cukup banget buat kita untuk membentuk tubuh dan untuk biar lebih bugar juga. Iya. Oke, kalau tadi Kak Sally udah sempat bilang nih, olahraga tuh bisa di rumah aja. Olahraga apa aja sih Kak yang bisa dilakuin di rumah nih? Karena tadi kalau kita lihat TikTok ya Kak Sally tuh pakai handuk, terus tinggal nyender di tembok. Itu apalagi Kak Betul. mungkin yang bisa dilakuin? Sebenarnya banyak banget sih Kak gerakan-gerakan kita bisa bilang gerakan anaerobik gitu Kak. Jadi gerakannya benar-benar melatih salah satu bukan salah satu, maksudnya membentuk otot tertentu gitu seperti squat. Iya. Kan bisa tanpa alat, Alat, betul. bisa juga push up. Kalau seandainya belum kuat bisa juga pakai lutut, pakai lutut push upnya. Dan juga banyak tuh alat-alat olahraganya dari alat rumah tangga. Iya. Kayak panci, sapu, Tadi handuk juga ya, Iya, handuk. bisa banget, bisa banget. Itu panci kok bisa kepikiran sih Kak olahraga pakai panci itu gimana ceritanya? Mungkin karena kebanyakan di rumah karena pandemi kali ya Kak ya. Jadi mulai berpikir bahwa gimana sih supaya teman-teman pada bisa olahraga juga di rumah nih. Alat apa sih yang bisa? Nah, kebetulan aku mikir yang ada bebannya kan panci, ada pegangannya lagi gitu. Jadi mulailah aku bikin contoh-contoh olahraga pakai si panci itu. Oke, Kak Sally ini tadi seperti di awal kan aku udah bilang Kak Sally ini salah satu founder Muscle First ya. Iya. Itu adalah suplemen untuk fitness Kak, betul ya? Ya, Untuk pengganti protein dan lain-lain ya, betul ya? sebenarnya bukan pengganti protein Kak. Jadi untuk mencukupi protein harian kan Oke. memang tidak. Kita butuh banyak ya. Betul, butuh banyak untuk regenerasi sel kita. Betul. Udah juga buat membentuk otot kita, maksudnya dan buat metabolisme kita biar jalannya tuh lebih baik lagi gitu. Jadi seringkali makanan Indonesia kan banyak yang karbohidrat Betul. aja gitu. Nasi, ketoprak gitu-gitu Kentang, ya. siomay. Betul. Nah. Nah, makanya untuk
si suplemen protein ini sangat membantu buat mencukupi kebutuhan protein kita yang kurang itu. Oke, berarti kalau Muscle First ini udah dari kapan Kak awalnya? Awalnya sih sebenarnya udah dari 2017 ya Kak ya, cuman baru fokus di media sosial sekitar 2019, jadi baru sekitar 2 tahunan. 2 tahunan ya. Kalau berarti kalau Muscle First ini mungkin bisa jelasin ke Sobat Seru juga nih sebenarnya produk apa sih yang dijual tuh apa aja Kak? Oke, jadi Muscle Force ini tuh produknya banyak kan susu protein, tapi juga ada seperti kayak kreatin, BCAA, ada juga kasein. Nah itu tuh lebih ke fitness sih Kak, tapi untuk produk umum yang bisa dikonsumsi sama yang mau fitness ataupun tidak fitness itu ada di susu protein atau yang biasa kita sebut whey protein. Whey protein. Ya. Awal terbentuknya Muscle First ini, boleh ceritain nggak Kak? Awalnya ya Kak ya. Jadi dulu untuk mencukupi jajan di pas lagi kuliah, jadi kan mulailah berpikir gitu, aduh harus jualan apa ya nih ya. Nah itu mulai aku jualan susu impor Kak. Jadi berawal dulu juga tanpa modal, nggak punya modal apa-apa, jadi jualin barang orang sebenarnya. Nah jadi mulailah impor barang segala macam, mulai belajar. Nah di saat satu titik, aduh kok kayaknya susu protein gitu-gitu aja ya, gitu. Jadi mulailah berpikir kenapa nggak buat sendiri ya, bisa bikin rasanya enak-enak sesuai dengan selera. Nah dari situlah aku mulai berpikir untuk buat Muscle First ini. Awalnya juga pasti gara-gara Kak Sally udah menekuni olahraga, jadi lebih kayak mungkin ada peluang nih diambil gitu ya. Ini bisnis Muscle First ini bareng siapa Kak? Kebetulan bareng partner aku sih. Dari pacar jadi partner bisnis. Oke, mungkin boleh kita undang nih partnernya ya? Boleh ya? Boleh banget dong. Oke, ini nanti Ko Clinton betul namanya? Betul, Ko Clinton. Oke, selamat siang Ko Clinton. Apa kabar? Halo, saya baik. Baik ya, alhamdulillah ya. Ko Clinton, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih, perkenalan dulu boleh ke Sobat Seru, siapa sih Ko Clinton ini? Sobat Seru ya? Iya. Oke, Sobat Seru, perkenalkan nama saya Clint. Jadi saya partner dari Sally, partner bisnis sekaligus pasangan. Dan hobi saya itu fitness sih. Hobinya fitness ya? Iya. Ini kalau orang-orang zaman sekarang bilangnya relationship goals ya? Oh, sih. Udah olahraga bareng, terus bikin bisnis bareng, terus kayaknya gimana ya, enak aja gitu ngeliatnya, fisiknya juga oke gitu ya. Mungkin dulu awal-awal nih ada kendala nggak sih Kak untuk membuat ini Muscle First ini? Mungkin siapa yang boleh jawab? Oh, justru jadi kayak mungkin awal kendalanya tuh pertama kali ya, kalau untuk mendirikan brand ini kan kita perlu yang namanya research and development ya Mas Reja. Jadi nggak kita cuma bikin produk asal-asal launching gitu kan. Jadi itu yang awal kendala tuh ya kita mencari human resource-nya siapa, habis itu cari bahan baku, dan ini kan barangnya impor juga. Jadi susahnya mungkin kendalanya awal sih di situ sih. Awalnya tuh research and development itu ya? Research and development-nya, iya. Kalau dulu segmennya awalnya tuh untuk siapa aja tuh jualannya? Pertama kali kayak jual buat ini dulu deh. Oke. Kalau dulu saya kan memang hobinya fitness ya. Jadi terus karena saya dilihat di tempat-tempat gym itu, saya lihat banyak orang yang pengen, pertama ya targetnya orang yang pengen bentuk badan tuh, orang-orang fitness. Nah terus kedepannya tuh karena kita lihat permintaannya banyak gitu ya, oh ternyata suplemen ini tuh nggak cuma diminum buat orang-orang fitness, tapi untuk orang-orang yang kayak Sally gini, bahkan pengikutnya dia kan rata-rata perempuan yang nggak fitness, dia olahraga cuma di rumah aja gitu, kayak gitu sih. Jadi berkembang terus ya Sally ya, jadi lifestyle ya. Jadi lifestyle ya. Untuk branding awalnya sendiri tuh seperti apa sih Muscle First yang pengen diperlihatkan? Oke, jadi kan memang dulu awalnya fitness banget, anak gym banget. Nah, mulai kesini kita maunya orang-orang tuh paham bahwa protein tuh dibutuhkan buat memang semua orang, bahkan bayi aja butuh protein. Gitu kan. Nah, jadi kita mulai mengedukasi masyarakat bahwa protein itu memang kita butuh dan bukan sesuatu yang menakutkan. Karena banyak orang berpikir bahwa suplemen fitness itu makanan untuk otot nih, bisa berotot, bisa jadi kekar gitu. Padahal kan nggak gitu konsepnya. Padahal harus dibarengi juga dengan olahraga. Dengan olahraga gitu. Jadi ini sebenarnya saya salah satu orang yang lagi pengen mencoba untuk mengkonsumsi
suplemen protein ini. Karena kan udah mau mencoba untuk mulai olahraga nih. Cuman saya sendiri bingung nih, ini kan kayak misalkan ini ada produk A, ada produk B, ada produk C. Sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan sama orang-orang untuk memulai konsumsi suplemen protein ini? Suplemen proteinnya. Kalau menurut saya sih yang paling penting tuh sebenarnya niatnya dulu ya. Niat, oke. Jadi kayak Mas Reza ada niat gitu pengen olahraga dengan kemauan sendiri, jadi semangat itu udah bagus. Sama yang kedua tuh olahraganya dulu. Olahraganya dulu nih kita rutinin dulu, konsisten. Habis itu baru yang ketiga mungkin baru dari produknya. Nah, kalau untuk produknya itu memang setiap produk tuh pasti kita buat dengan fungsi yang masing-masing ada beda-beda ya. Tapi secara garis besar semua produknya itu tuh supportnya tuh cuma ada 2 biasanya. Yang pertama untuk orang yang kalau misalkan dari kurus ingin badannya berisi jadi gemuk, gainer ya. Gainer gitu ya. Nah, kalau yang kedua tuh biasa lebih kayak ke orang yang pengen bentuk massa otot doang. Dia jadi nggak kayak Mas Reja gini. Ya saya berat badannya udah cukup, tapi saya nggak mau nambah berat badan jadi gemuk. Cuman saya pengen bentuk otot. Nah itu kedua. Ada ketiga yang pengen weight loss yang diet. Oh, oke. Kalau tadi yang kedua apa? Kalau yang kedua yang kayak Mas Reja, badannya saya beratnya udah cukup nih. Saya cuma pengen berotot aja. Massa otot berarti ya? Iya. Oh, jadi yang pertama itu gainer, yang kedua ada massa otot, yang ketiga itu weight loss ya? Iya, weight loss. Ini yang dibawa yang apa aja nih, Mas? Nah, kebetulan ini yang saya bawa ini tuh dari sebelah kanan tuh ada. Ini ya? Iya, ini tuh ada Muscle First Pro Isolate. Ya, jadi ini whey protein tapi daya penyerapannya tuh cepat dan juga memang proteinnya tuh tinggi dibandingkan susu protein lainnya. Jadi satu serving ini aja udah 27 gram protein yang setara dengan daging ayam 100 gram. Oke. Terus kalau yang sebelah sana? Nah, kalau yang sebelah sini tuh ini tuh namanya brandnya ini berbeda. Masih satu perusahaan tapi beda brand. Nah, ini namanya Rimba Life. Nah, Rimba Life ini tuh whey protein yang gunanya itu untuk membentuk massa otot nih kayak Mas Reja nih. Oh, berat saya udah cukup nih. Saya udah nggak mau gemuk lagi lah. Saya cuma pengen massa otot aja nih. Berat nggak usah nambah banyak-banyak. Tapi saya pengen tetap konsumsi protein. Nah, bisa coba yang ini. Oke. Gitu. Kalau yang ketiga nih, yang di tengah. Nah, kalau yang ketiga ini namanya kreatin. Nah, kreatin tuh gunanya tuh untuk membantu kita makin cepat lagi nih hasilnya. Kita kan kalau misalnya namanya workout, kalau kita olahraga kan kita pengen hasilnya cepat ya. Betul. Nah, kalau kita dengan konsumsi kreatin. Produk ini dan digabung dengan ini akan hasilnya lebih maksimal. Lebih cepat ya. Berarti mungkin ini lebih cocok untuk yang udah fitness, yang udah intermediate lah ya. Kalau beginner mungkin ini dulu lah ya. Betul. Berarti kalau saya cocoknya mungkin yang ini kali ya. Iya. Yang putih ini ya. Jadi pokoknya yang utama whey protein dulu. Setelah whey proteinnya protein kita sudah tercukupi, kalau kita memang mau membentuk massa ototnya lebih banyak lagi, kita butuh si kreatin ini. Dan si kreatin ini tuh sebenarnya sama dengan kreatin yang kita dapat dari daging sapi. Gitu. Jadi daripada capek ngunyah ya. Iya, minum aja sekali aja ya. Minum aja si kreatin. Untuk konsumsi ini tuh berapa kali sih sehari atau bagaimana untuk aturan konsumsinya itu seperti apa? Oke, kalau misalkan ini tuh bentuknya kan bubuk ya Mas Reja. Dalamnya ini tuh bubuk susu gitu. Ada centongannya, scoop namanya. Nah itu tuh tinggal di mix sama satu centong gitu, sama air gitu. Habis itu tinggal diminum sesudah olahraga. Iya. Berarti sehari sekali aja cukup? Sehari sekali udah cukup. Berarti itu benar-benar untuk pengganti karena biar lebih instan aja ya daripada kita ngunyah, capek, gitu kan, masak. Sebenarnya bukan untuk mengganti tapi untuk menambah asupan protein yang seperti dibutuhkan yang dibutuhkan karena tiap orang kan butuh proteinnya tuh beda-beda. Betul. Jadi kalau seandainya kita butuhnya banyak, ini sangat-sangat membantu, lebih praktis dan sebenarnya juga lebih ekonomis sih Kak. Iya. Karena cuman sekali proses aja ya. Kalau tadi kayak masak ada biaya lagi, belanja lagi minyak lagi, apa lagi gitu ya. Iya. Oke, mau nanya nih satu-satu pertama ke Kak Clinton dulu, terus kedua ke Kak Sally. Perjuangannya saat membangun Muscle First ini apa nih? Mungkin dari saya dulu ya. Jadi saya itu sebenarnya sebelumnya saya udah jualan suplemen merek import itu tuh sekitar udah 9 tahunan dari 2012. Jadi ya perjuangannya ya pasti naik turun gitu ya karena kan udah lama ya. Terus untuk di awal sih merintis memang brand Muscle First ini tuh baru ada sekitar sebenarnya udah 4 tahun tapi baru fokus 2 tahun. Nah kita merintisnya dari awalnya tuh ya benar-benar dari ya kita berdua doang karyawannya. Malah dulu dia juga jadi jasa packing ya. Packing satu-satu gitu paketnya. Sekarang udah berapa tuh karyawan? Sekarang udah berapa ya saya? Hampir 30. Alhamdulillah. Iya hampir 30 ya. Jadi seringan berlalu tuh nambah satu nggak berasa gitu. Bertahap gitu.
Nah, tapi kalau bagi saya sendiri, saya ini kan memang dari kecil tuh dari 12 tahun yang lalu saya memang hobinya di suplemen fitness. Jadi saya untuk membangun brand itu tuh saya ya nggak merasa sebagai sesuatu yang pressure gitu loh. Bertahap menjalanin prosesnya. Dinikmatin ya prosesnya ya. Dinikmatin ya. Toh memang kayak saya itu pemakai suplemen fitness dan saya suka gitu loh. Jual ini ke teman atau ke siapa gitu. Jadi yang paling penting itu kalau buat produk tuh suka dan paham juga ya sama apa yang dibuat ya. Lebih kayak ke ini sih kalau saya ya, kayak apa sih yang dibutuhin sebagai orang yang fitness gitu. Kalau saya gitu sih. Jadi sekalian nge-provide juga ya, sekalian mengedukasi juga ya. Oke, kalau dari Kak Selly sendiri? Oke, kalau seandainya dari aku, lumayan banyak ya tantangannya ya. Maksudnya tanpa sadar banyak hal-hal peritilan yang kecil-kecil tuh bikin kita lumayan stuck gitu. Kayak contohnya aja mungkin packaging ataupun mungkin bahan bakunya. Karena dulu jujur aku pernah ditipu buat bikin kemasannya gitu. Maksudnya tidak semudah itu untuk bisa mencapai sampai sekarang ini gitu. Tapi ya gara-gara banyaknya kegagalan-kegagalan itu ya jadilah Sally dan Clinton yang sekarang gitu. Betul. Karena ya namanya buat bisnisnya nggak mungkin kayak mulus-mulus aja ya. Pasti ada aja hambatannya ya. Terus pernah berantem nggak sih? Ini kan namanya partner ya, bikin bisnis bareng. Kayaknya nggak mungkin deh kalau nggak ada cekcok. Ini gimana sih caranya bisnis bareng partner ini? Kalau kita sih ngakalinnya, kita harus mengambil porsi yang berbeda di dalam perusahaan itu. Jadi mungkin aku lebih ke yang sisi desain, sisi pengembangan produk. Nah, dia lebih ke yang finance, yang seperti itu, operasional. Jadi kayak kita saling melengkapi aja gitu kan. Kan nggak mungkin saya sendiri kayak Superman ngurusin semua sendiri gitu kan. Betul. Ada juga yang dia urusin. Tapi ya pasti tetap aja ya, namanya kita juga manusia, apalagi couple gitu kan. Senin sampai Jumat full ketemu ya pasti ada aja ya. Ada cekcok kayak gitu. Kalau ini berarti udah 4 tahun berjalan tapi fokusnya baru 2 tahun belakangan ini. Itu pernah di masa yang paling titik terendah nggak sih untuk Muscle First ini? Oke, titik terendahnya sih pasti pernah ya pas di awal launching kayak pas tahun 2017. Mungkin kayak kita udah stok banyak gitu ya produknya, kan kita udah keluarin dana banyak, tapi ternyata pas kita jual kok nggak ada yang mau beli gitu. Sepi gitu, jadi dananya kan mandek gitu ya. Nah, habis itu kemarin sih puncaknya pas tahun 2019 kan lagi pandemi tuh. Maret ya sama April 2020 Maret ya? Iya, kan tempat gym semua tutup gitu. Orang ini kan ya kayak sekarang kita semua panik beli masker atau beli apa gitu-gitu kan. Mana ada lagi yang kepikiran beli protein. Ke nomor berapa? 10, 11, 12 baru protein. Udah beli masker, hand sanitizer, gitu-gitu semua ya. Berarti itu pas pandemi ya? Titik terendah kita ya pas awal-awal pandemi itu yang pas sekitar Februari, Maret. Karena memang benar-benar protein ini kan di nomor entah kesekian jadi kebutuhan gitu. Tapi ya syukurlah, maksudnya sekarang udah mulai membaik, orang-orang juga udah mulai paham nih apa sih protein itu, kenapa sih mereka butuh protein. Apalagi maksudnya di masa pandemi seperti ini kan kita butuh banget jaga kesehatan. Nah, salah satunya memang kita harus menjaga nutrisi dari makanan kita dong. Dan protein ini bisa jadi salah satu kuncinya. Ini kita mau lihat dulu artikel terkait Muscle First, ada? Kita lihat. Muscle First selenggarakan fitness online berhadiah 10 juta. Next. Muscle First sukses ajak masyarakat olahraga di rumah saat pandemi COVID-19. Lewat media sosial, Muscle First tembus pasar internasional. Ada lagi? Untuk yang pertama tadi itu menarik ya. Hadiah 10 juta fitness online itu gimana sih maksudnya? Ya jadi pas lagi pandemi kemarin, ya sampai sekarang juga masih pandemi sih. Cuman maksudnya kita tuh berusaha mengajak masyarakat supaya lebih sehat, lebih bergerak lebih lagi. Ya kita ajaklah push up challenge gitu. Push up challenge gitu ya. Dan yang menang itu gimana? Tadi kan yang menang dapat 10 juta tuh. Dinilainya berdasarkan apa? Nah, dari berdasarkan rajinnya mereka posting. Oh, jadi harus tiap hari? Iya, harus rajin. Selama sebulan atau selama berapa? 2 minggu kayak gitu. Oh, 2 minggu. 2 minggu. Berarti 14 hari ya? Cuma kan lumayan ya, selama 2 minggu olahraga terus demi dapat hadiah, pasti lebih semangat gitu. Kan kalau ada hadiah lebih seru gitu. Betul. Udah, berarti untungnya banyak ya, udah olahraga, sehat. Terus dapat hadiah lagi kan, jadi lebih plus gitu ya, dapat untungnya ya. Terus tadi ada juga yang tembus pasar internasional, mungkin
Kak Clinton tadi yang mengurus pas pemasaran ya? Kalau Iya, saya lebih ke marketing. itu kok bisa sampai tembus internasional itu gimana? Jadi waktu itu pas saya di jualan Muscle First di tahun hampir masuk kedua ya, tiba-tiba ada rekan bisnis gitu yang di Singapura, dia tuh nanya, ini tuh produk apa? Dia bilang, maksudnya dia tanya, ini tuh produk luar ya di Indonesia? Saya bilang enggak, ini tuh produk lokal. Dia itu surprise, malah ternyata ini produk lokal buat Indonesia. Dia pikir produk luar kan, karena dari desainnya. Nah terus ya kita ngobrol-ngobrol segala macam sama dia, terus dia bilang kebetulan dia tuh punya warehouse suplemen di Singapura. Jadi saya bilang ya udah dicoba aja gitu, dibawa ke Singapura. Tapi ternyata memang responnya juga lumayan sih. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang masih. Justru yang kalau di luar kota tuh luar negeri kayak orang Malaysia mau beli biasa kirimnya dari Singapura. Kayak gitu. Kalau di Indonesia sendiri itu kalau pembelian Muscle First terpusat kah atau udah dari seller-seller lagi nih Kak di daerah-daerah tertentu? Nah kalau misalkan dari Muscle First tuh kita tuh sekarang nggak salah ada di 27 kota ya seluruh Indonesia ya. Udah hampir satu Indonesia ya. Hampir satu Indonesia ya belum lengkap tapi. Jadi kayak kita memang pengen orang tuh apa ya gampang gitu loh dapetin produk Muscle First. Misalkan saya kalau lagi traveling ke Kalimantan gitu, saya butuh produknya ya udah ada. Langsung beli gitu. Kalau kan kirim dari Jakarta itu kan repot ya. Lama. Bisa 3 sampai 5 hari gitu. Kadang malah harganya bisa hampir setara dengan barangnya kan. Betul. Ongkirnya lebih mahal ya. Iya, ongkirnya mahal. Kan orang malas jadi ya. Betul. Udah pengen olahraga semangat pengen beli suplemen harganya mahal. Ya kan? Jadi reseller udah 27 kota terus bersyukurnya lagi udah sampai tembus pasar internasional. Iya, ternyata ya saya juga kaget sih sebenarnya produk lokal ini Indonesia bisa lumayan bersaing sebenarnya di luar juga. Sebenarnya nyangka nggak sih bakal segede ini? Mungkin boleh satu-satu tanggapannya. Jadi itu. Tentunya ya nggak nyangka bakal. Awalnya kan cuma pengen uang jajan kuliah kan? Betul. Dari uang jajan kuliah iseng-iseng keterusan sampai sekarang ya nggak pernah nyangka sih bakal bisa segede kayak begini gitu. Tapi ya benar-benar kita fokus, pokoknya kita sharing aja terus deh gitu. Kalau dari akunya ya, maksudnya aku bisa sharing ke teman-teman online, maksudnya gimana cara hidup sehat segala macam, ya diterusin aja deh. Kalau Kak Clinton mungkin? Kalau saya sih ya jujur sampai bisa di titik ini Muscle First lumayan kaget ya karena baru fokus 2 tahun dan ternyata pencapaiannya udah sehebat ini. Ya kalau dari saya sih saya tetap ngejalanin sesuai dengan passion saya yang tadi saya bilang saya suka olahraga, fitness, ngajakin orang untuk hidup sehat dan bagi saya kalau misalkan produk ini bisa diterima market dan rame gitu ya sebenarnya bonus aja gitu sih. Memang kita hobinya juga mengedukasi gitu. Emang awalnya edukasi sekalian pola hidup sehat, ini berarti bonus aja ya untuk bonus kegiatan gitu. ini ya. Oke, terus tadi kan sempat tuh dibilang tadi ada push up challenge ya. Ini boleh kita lihat dulu nih konten-konten yang dibuat oleh Muscle First. Push up challenge 14 hari ya. Oke, ini ada konten dari Ini salah satu contoh dari edukasinya ya. Oke. I'm tryna crit neck on her big neck. Mine is selling crit neck for the stick neck. And I got a big neck for the chit chat. Drop out. Drop it on my car. So I had to let back the seat. Well, I didn't. Ini saya sendiri waktu itu pernah ikut yang terakhir loh, yang tadi. Dan itu nggak mudah loh. Susah ya? Susah loh ternyata. Kelihatannya kan gampang ya, kayak cewek juga bisa ya. Ternyata ya Allah sinkronin tangan kanan naik sama kaki kiri naik kayak bingung gitu kadang-kadang kan. Ini berarti banyak juga yang ikut ya? Banyak yang ikut. Ribu gitu ya. Ada berapa kira-kira waktu itu? Kita yang ikut jumlahnya kita nggak tahu persisnya berapa banyak banget. Tapi kalau dari jumlah views di platform itu sih kayak hampir 5 juta view ya. Banyak banget ya, udah 5 juta view ya. Banyak sih memang. Berarti tadi juga di awal tuh ada edukasi juga berarti ya kontennya ya. Konten produk itu ada apa aja, ada telur putih, terus ada daging juga, ada apa lagi tadi ya? Daging dan lain-lain sih. Jadi lebih kayak ke kita pengen kasih tahu sih bahwa ya kalau misalkan kita nggak
nggak konsumsi produk ini, kita juga bisa dapat dari makanan Iya. itu loh, telur gitu-gitu. Sama tadi ada squat challenge juga ya, jadi bukan cuma push up challenge Itu tapi yang sebelumnya ya Sally ya. oh yang sebelumnya. Ya, jadi kita tuh lumayan rutin ngadain challenge olahraga gitu. Kalau yang tadi sebelumnya squat itu ngajakin olahraga bareng aja, jadi gerakannya apa aja boleh. Soalnya kalau di TikTok itu kan apa ya, musiknya itu kan asik gitu ya buat orang gerak ya. Jadi mungkin orang juga ngerasa capek kali ya. Jadi kayak gagal dicoba lagi padahal tuh lumayan membakar kalori ya. Berasa, Kalori, ya. iya. Padahal sangat-sangat kerasa ya. Iya, sama kan saya kepikirannya gini loh, kayak kalau misalnya kita olahraga sendiri atau Mas Reja sendiri kan Iya. pasti boring ya. Betul. Sedangkan kalau misalkan kita ngepost dan meskipun online orang ngikutin kan jadi kayak setema gitu loh, jadi lebih semangat kan. Contohnya aja kita kalau misalkan lagi olahraga nge-gym pasti pengen di kontenin di IG story kan. Betul. Konten tuh wajib ya kalau sekarang Iya. tuh ya, kayak udah kudu, udah wajib gitu Iya. ya. Tapi kan nggak apa-apa ya, maksudnya ikut-ikutan tapi hal yang positif, Positif, gitu. betul. Jadi bukan ikut-ikutan yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Jadi yang penting kalau kontennya positif, terus kontennya mengedukasi, bermanfaat, ya nggak apa-apa, share aja Sobat Surya. Terus itu tadi saya sempat lihat ada beberapa influencer juga yang ikutan challenge-nya. Terus Muscle Force ini juga pernah menggunakan jasa influencer nggak sih untuk membangun brand Muscle Force ini? Dan impact-nya gede nggak? Oke. Mungkin saya kan yang ngurus marketing, jadi saya awal-awal tentunya pas kita pertama kali launching kita pasti nggak pakai influencer. Iya. Sally sendiri influencer ya. Jadi awal sebagai founder influencer sekaligus. Semuanya ya, iya. sekaligus. Nah terus ke depan seiring dengan berjalannya perusahaan kita juga itu kalau dari video kan tadi ada si Maria Vania. Iya. Nah ambasador kita, terus kita tuh ngerekrut beberapa orang yang tentunya juga kompeten ya di bidangnya. Maksudnya ya dia juga nggak fitness sih, dia juga Olahraga olahraga, ya. badannya bagus gitu. Nah habis itu menurut saya sih ya impactful ya, karena kan memang untuk mencapai badannya influencer tersebut yang bagus dia akan nge-share kan gimana sih cara latihannya, apa sih yang dia konsumsi begitu. Diselipin lah produk kita Muscle Force gitu. Kita tuh mulai baru influencer hampir setahunan lah. Oh baru-baru ini Iya ya? baru-baru Dari ini awal aja. ya? Kalau yang sebelum-sebelumnya itu kayak banyak kan malah orang-orang yang dia influencer tapi nggak kita endorse, malah dia bikin konten sendiri gitu loh. Oke. Banyak yang kayak gitu sih. Ya, seperti kayak pemain sepak bola. Nah pemain sepak bola. Jadi impact-nya gede banget ya untuk menggunakan influencer ini, karena satu influencer aja bisa mengedukasi followers mereka yang banyak juga ya. Jadi dari satu influencer udah berapa pengikut yang ngikutin, terus ada influencer lain ngikutin juga, jadi sangat impactful banget ya. Bener. Untuk penggunaan ini ya. Terus kiat-kiat berbisnis nih menggunakan sosial media nih ala Muscle First apa sih? Nah saya lihat aja coba tips. Kamu aja. Oh kalau untuk dari saya sih sosial media ya, tentunya kan Mas Reja juga tahu sekarang tuh zamannya era digital semua. Betul. Apalagi pas 2020 yang ada Covid ya, semua kita harus WFH. Iya. Kita biasanya datang meeting jadi online gitu kan. Nah, kita juga maksimalin di digital asset kita, sosial media. Nah, yang menurut saya yang paling impactful sih sebenarnya memang sekarang platform masih Instagram dan TikTok. Oke. Nah, jadi kita kayak ya kita buatlah konten yang mengedukasi di situ. Nah, jadi orang-orang tuh belajar gimana sih caranya, cara hidup sehat, cara dia olahraga dan lain-lain gitu. Nah, dari situ baru kita selipin produknya kita, gitu produknya Muscle First. Nah, terus impactnya sih sampai sekarang so far di sosial media paling impactful ya, karena sebelumnya memang ada media offline seperti kayak kita ikut acara-acara kontes bodybuilding gitu, Bikin stand gitu ya. stand gitu. Terus kayak misalkan ada acara waktu itu hari gizi Gizi nasional kita ikut Nasional. juga. Nah dulu konvensional kayak gitu kan, terus lebih ke gym to gym dulu kan, titip produk. Tapi sekarang sih mayoritas memang sosial media sih Iya. lebih impact. Karena kalau stand juga kadang orang lewat-lewat aja kayak oh gitu doang ya, nggak Sama datang kan ke nggak standnya ada gitu. edukasinya. Betul. Jangkauan kita untuk media sosial tuh jauh lebih luas. Kita bisa menjangkau seluruh Indonesia Iya. kan, hanya bahkan bisa sampai internasional Betul. kalau dengan media sosial itu. Jadi sangat impactful sih. Jauh lebih murah, jauh lebih impactful ya kalau pakai media sosial ya. Iya benar. Berarti kalau tadi pakai yang fokus tuh di Instagram dan TikTok, itu followersnya sekarang udah berapa itu? Masing-masing. Untuk Instagram kayak 75.000 ya. TikTok 15.000 kayaknya. Itu butuh berapa lama itu untuk mencapai followers sebanyak itu?
2 tahun sih, karena memang awal-awal kita jualan kita kan nggak punya Instagram, jadi baru banget juga. Oh jadi baru banget ya. Berarti kurang dari 2 tahun kali ya berarti ya. Karena kan tadi fokusnya di 2 tahun Iya, awal. Berarti mungkin setahun belakangan kalau ya. TikTok malah belum ada 2 tahun sekali. Ya setahun. Setahun Ya, tapi udah 115.000 berarti udah lumayan bagus banget ya. Iya. Bersyukur banget. Berarti rajin nonton kayaknya nih ya, Kak Sally ya. Harus sih, ya itu tadi itu juga salah satu tipsnya buat teman-teman yang mau berbisnis ataupun pengen jadi content creator, harus konsisten kuncinya. Harus konsisten ya. ya? Wajib banget konsisten. Mau posannya lagi banyak yang suka ataupun enggak, ya pokoknya posting Post aja. gitu ya. Posting. Yang penting bermanfaat dan positif juga ya. Jadi Betul. apa salahnya untuk ngepost hal seperti itu kan. Terus ini saya juga ada nih kunci sukses ala Kak Sally nih. Muda bisa punya aset miliaran. Itu boleh diceritain nih Kak. Ya itu sih, kita mulai startnya jangan ketinggalan, langsung aja dimulai, nggak usah banyak pikir gitu. Yang masih muda-muda, yang masih lagi di bangku kuliah atau mungkin jangan-jangan bangku sekolah, jangan nunggu entar deh abis aku lulus kuliah, entar deh pas lagi nyari kerja, atau mungkin ya pokoknya serba nanti gitu. Pokoknya mulai aja dulu, karena kita nggak bakalan pernah tahu kapan sih kesempatan yang tepat itu datang gitu. Jadi yang penting ada kesempatan langsung ambil aja ya. Jangan nanti ya. Jangan nanti. Terus pemilihan partner juga mungkin salah satu kunci juga atau bagaimana menurut Kak Clinton mungkin? Kalau menurut saya sih ya pasti jadi kunci yang majority malah impact banget gitu. Jangan sampai kita berbisnis dengan partner yang salah. Iya. Karena kita malah mau sama-sama growing, malah makin ribet jadinya. Betul. Nah kalau di sini saya kebetulan ketemu yang pas kan saya lihat. Jadi semuanya nggak bisa saya handle sendiri juga. Apalagi dulu saya kuliah di luar negeri, ribet kan ngurusinnya kalau di Indonesia. Nah jadi bagi saya tentuin partner yang pas tuh itu tuh vital banget sih bagi kelangsungan bisnis. Nah kalau menurut saya sih tips saya kalau misalkan kita kalau misalkan nggak belum ketemu partner yang cocok, mendingan kita hire orang aja. Seperti itu, jadi partner nanti selek di tengah jalan kan. Sebenarnya berbisnis bareng teman itu juga bukan suatu hal yang menjanjikan ya, malah kalau misalkan bisnis dengan orang lain yang baru kita ketemu bisa jadi itu lebih prospek ya. Betul ya. Kalau yang saya tangkap sih rata-rata lebih kayak gini sih. Kadang kalau misalnya sama temen ya, namanya juga sama temen, mungkin kayak ya udahlah ini harusnya maksudnya harusnya ini tertulis jadi ya udahlah kan kita temen sama-sama percaya gitu. Gak ada hitam di atas putih jadinya. Terus nanti ujung-ujungnya pas kita sukses, ini ownernya siapa punya nih? Betul. Pembagiannya jadi gak jelas juga ya. Dia bilang awal-awal kan kita ini ya nggak ada tanda tangan, nanti jadi berantem gitu malah. Susahnya sih gitu sih. Jadi yang penting mulai dulu, jangan nanti-nanti. Terus pemilihan partner yang tepat untuk bisnis itu salah satu kiat berbisnis dari Kak Clinton dan juga Kak Sally dari Muscle First. Ini mungkin terakhir sebelum kita tutup, kalau mau beli Muscle First ini bisa di mana sih? Bisa dipromosi. Oke, kalau seandainya mau beli Muscle First, bisa dari media sosial kita, bisa langsung DM aja di Instagram @musclefirstofficial, ataupun bisa kunjungin di website kita di www.musclefirst.co.id, ataupun kalau seandainya mau di marketplace, kita juga ada di Shopee, itu Shopee Mall, di Muscle First Official Shop, atau masih banyak nih ada di Tokopedia. Di Tokopedia juga bisa dicek di CSE Store, atau mungkin mau beli juga bisa di Muscle First Official. Itu banyak ya. Betul. Tapi kalau seandainya bingung mau beli di mana, langsung klik aja di Instagram kita, di bio-nya. Di situ udah ada lengkap. Ada linknya ya, langsung satu mau milih mana bebas ya. Oke. Tadi ternyata belum terakhir. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan. Satu mungkin dari Kak Clinton dulu, terus ke Kak Sally. Pesan yang mau disampaikan ke Sobat Seru silakan. Oke. Untuk Sobat Seru, nah saya mungkin memberikan pesan. Menurut saya kalau misalkan kalian hobinya sesuatu hal, kalian tuh harus menekuni hobi itu terus. Jangan kita tuh ngepatokin untuk buat konten tuh semua tuh berpatokan dengan angka tuh memang bisa ditambah, dikali, bisa dibagi, tapi memang kadang nyusahin. Jangan selalu kita buat konten tuh berpatokan kepada angka dan mengincar viewers supaya bisa viral. Nah kalau misalnya kita suka sesuatu ya kita lakuin aja terus, memberikan impact yang lebih positif ke orang lain, dan kita tuh harus berguna bagi banyak orang. Nah nanti
untuk feedbacknya sendiri pasti kalian akan ngerasakan yang positif. Dimulai dengan positif akan diakhiri dengan yang positif. Gitu sih. Oke, betul. Awalnya positif, berakhir pasti positif ya. Iya. Oke, kalau Kak Sally? Udah, aku lagi mikir dulu nih. silakan. Apa ya? Pesan mengenai olahraga mungkin atau kesehatan. Oke, berarti langsung ke itu aja ya. Oke, kalau tips dari aku buat Sobat Seru, bikin sehat itu tuh jadi kebiasaan. Jangan merasa itu adalah sebuah beban, karena untuk menjaga kesehatan itu kan buat diri sendiri, bukan buat orang lain. Jadi mulai aja sekarang gitu. Jadi kalau mikirnya olahraga berat, ya emang pasti berat ya. Tapi itu kan buat kesehatan kita juga, jadi ya buat diri kita dilakuin. sendiri, bukan kalau kita olahraga masa yang berotot kamu. Betul. Nggak mungkin kan? Oke, terima kasih banyak Kak Clinton, Kak Sally udah main ke Makasih studio juga. kita hari Thank ini. you, Kak Reza. Semoga Sobat Seru di rumah ini tadi banyak teredukasi mengenai olahraga, kesehatan, dan juga udah mulai tahu nih bagaimana cara konsumsi suplemen protein sebagai penambah protein, betul ya, bukan pengganti tapi penambah protein. Terima kasih sekali lagi, terima kasih juga untuk Sobat Seru yang udah nonton Juaranya Viral hari ini. Jangan lupa terus untuk saksikan Juaranya Viral setiap hari Senin jam 2 siang di YouTube Transvision Official, di Instagram @seru_channel_trv, dan di Transvision Channel 333 bagi yang berlangganan. Saya Reza Siregar, sampai jumpa di Juaranya Viral minggu depan. Sampai jumpa minggu depan, Juaranya Viral, juara banget. Thank you.